Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hubungan antara bahasa dan gender. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amanda Zahra dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah Sosiolinguistik. Masuk ke pokok pembahasan. Ada 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Dan pertama, mari kita mulai dari bahasan mengenai bahasa dan gender. Bahasa merupakan sistem tanda yang memuat istilah, konsep, dan label-label yang bersifat diferensiatif gender. Bahasa juga sangat mempengaruhi pada persepsi dan cara pandang kita terhadap suatu hal, bukan hanya sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan sarana sosialisasi dan pelestarian terhadap suatu sikap atau nilai. Bahkan, bahasa juga dapat mempengaruhi terhadap gerak fiskal manusia yang menggunakannya melalui sugesti yang diberikan oleh kata tertentu akan mempunyai kekuatan tersembunyi yang berguna untuk melestarikan nilai dalam masyarakat dan mendorong masyarakat melakukan interaksi sosial dan aksi sosial berdasarkan keyakinan melalui bahasa itu. Kemudian, pengertian gender berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah jenis kelamin. Dalam Webster New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku, dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dan jenis kelamin tentunya berbeda. Menurut Nugroho, kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki perbedaan makna. Yang pertama, jenis kelamin adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, sedangkan gender adalah sesuatu yang dibentuk dalam pemahaman yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Gender mengacu pada dimensi sosial budaya seseorang sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Salah satu aspek gender melahirkan suatu peran gender general yang merupakan suatu harapan yang menetapkan bagaimana seharusnya si perempuan dan laki-laki berpikir, bertingkah laku, dan berperasaan. Maka, apa hubungan antara bahasa dan gender? Menurut Grado dan Joan, hubungan antara bahasa dan gender dapat terrealisasi macam hubungannya, yaitu yang pertama adalah bahasa mencerminkan pembagian gender. Penggunaan bahasa memiliki sifat yang sensitif terhadap pola-pola hidup dan pola-pola interaksi seseorang sehingga terindikasi bahwa perbedaan pengalaman sosial antara laki-laki dan perempuan mempunyai efek tertentu dalam perilaku berbahasa. Karena ini bahasa dipandang sebagai cerminan masyarakat. Kemudian yang kedua, bahasa menciptakan pembagian gender. Pandangan ini mengimplikasikan bahwa bahasa mempunyai peranan yang penting dalam konstruksi dan pelestarian pembagian gender. Cara bahasa digunakan dalam berbagai konteks kehidupan mendefinisikan peran sosial yang diharapkan dari laki-laki dan perempuan itu sendiri. Hal ini membentuk opini bahwa bahasa dan wacana tempat manusia terlibat dapat membentuk kepribadian dan kehidupan sosialnya. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir ini adalah bahasa dan struktur sosial saling berpengaruh. Gagasan ini memperlihatkan bagaimana mekanisme non-linguistik dilindungi oleh ciri linguistik untuk mempertahankan pembagian gender. Sebagai contoh dapat dilihat bagaimana bahasa memproduksi konsep-konsep tradisional tentang feminitas dan maskulinitas. Slide. Ada tabel perbedaan antara maskulin dan feminis ditinjau dari segi perbedaan emosional dan intelektual. Ini bersifat relatif dan tidak permanen. Masih ada sejumlah sifat yang tertukar atau bersifat terbalik antara laki-laki dan perempuan. Sifat dari data tersebut merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang lebih banyak menguntungkan kaum laki-laki. Lanjut ke materi kedua, yaitu perbedaan bahasa laki-laki dan perempuan. Sumarsono menyatakan ada beberapa faktor yang berhubungan dengan perbedaan bahasa antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama, ada faktor suara yang artinya bunyi yang dihasilkan karena bergetarnya pita suara dalam laring.
Kemudian ada intonasi, yaitu pola perubahan nada yang dihasilkan pembicara pada waktu mengucapkan ujaran atau bagian-bagiannya. Kemudian ada karakteristik antara pria dan wanita yang berbeda didasarkan atas jenis kelamin, penutur atau penyapa. Kemudian ada kemampuan yang berbeda. Perbedaan kemampuan verbal sering disebabkan oleh faktor gerak anggota badan, ekspresi wajah, suara, dan intonasi. Bahasa mereka tetap satu, hanya saja dalam pemakaian bahasa lelaki dan perempuan memiliki ciri yang berbeda. Biasanya wanita lebih mempertahankan bahasa, sedangkan laki-laki bersifat inovatif dan pembaruan. Terus juga ada volume. Suara pria suaranya volumenya lebih besar daripada wanita. Bahkan dalam dunia seni, suara sudah dikenal golongan yang membedakan antara suara laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan ada suara alto dan sopran, sedangkan pada laki-laki ada suara tenor dan bass. Kemudian yang terakhir ada intonasi. Misalnya intonasi memanjang pada bagian akhir kalimat lebih banyak digunakan pada perempuan. Kita kenal dengan istilah suara manja kalau di Indonesia, yang khas pada perempuan dan hanya bisa dilakukan oleh perempuan, sedangkan gaya bahasa seperti ini sangat jarang terjadi pada laki-laki. Lanjut ke materi ketiga, yaitu keterkaitan antara variabel seks dan variabel sosial. Kutipan berbahasa Inggris yang terdapat pada slide dikutip dari Anang Santoso dalam bahasa perempuan yang didedahkan menjadi dua kajian, yaitu teori dominasi dan teori perbedaan. Teori dominasi berdalil bahwa perbedaan wacana antara laki-laki dan perempuan mengacu pada perbedaan kekuasaan. Perbedaan itu membuat dominasi laki-laki dalam praktik komunikasi dan berada dalam posisi minoritas dan lemah dalam otoritas pemakaian bahasa. Teori perbedaan bahasa antara laki-laki dan perempuan mengacu pada pemisah antara laki-laki dan perempuan pada tahap penting kehidupan mereka. Perbedaan kerap muncul karena laki-laki identik dengan intensitas sosialisasi dan agresivitas, sedangkan perempuan dalam keadaan posisi inferior atas nama etika, kelamin, atau ideologi. Dalam menentukan bahasa yang digunakan terdapat tiga faktor. Yang pertama adalah faktor sosial. Faktor sosial itu misalnya umur, kelamin, latar belakang ekonomi, tempat tinggal, dan sebagainya. Misalnya bahasa yang kita gunakan untuk anak-anak akan berbeda dengan kita berbahasa dengan seorang guru atau ibu, ayah, bupati, dan sebagainya. Karena itu maka lahirlah ungkapan bahasa yang sopan, tidak sopan, bahasa kasar, dan sebagainya. Penggunaan bahasa laki-laki dan perempuan berbeda dalam segi aspek. Hal ini terjadi karena perempuan sebagai subordinasi laki-laki yang diwujudkan dalam berbagai unsur bahasa seperti kosakata, ungkapan, istilah, dan gramatikanya. Perbedaan wujud bahasa antara laki-laki dan perempuan menggejala dalam semua pekerjaan, baik dalam pekerjaan sektor publik maupun sektor domestik seperti memasak, mencuci pakaian, membenarkan atap, dan sebagainya. Suyanto menyatakan kultur laki-laki dominan di satu pihak, sedangkan perempuan pada pihak tersubordinasi akan membentuk stereotip perempuan yang bersifat subordinat terhadap laki-laki. Kemudian yang kedua ada faktor sejarah. Dapat dilihat melalui tiga aspek, yaitu biologis, psikologis, dan mitologis. Biologis atau fisik perempuan lebih lemah daripada laki-laki, sedangkan psikologis perempuan lebih memperhatikan sikap yang dikontrol oleh emosi, lemah lembut, suka dilindungi, dan selalu mencari perhatian. Sedangkan mitologis bersumber dari ajaran agama dan mite-mite tertentu. Kemudian faktor yang terakhir adalah faktor kultural. Dapat dilihat melalui contoh pandangan budaya Jawa, memandang bahwa tugas seseorang berada di bawah kekuasaan laki-laki. Dalam kehidupan masyarakat Jawa juga dikenal tiga kesetiaan perempuan, yaitu misalnya sewaktu kecil perempuan harus patuh kepada orang tuanya, kemudian saat ia dewasa ia harus patuh kepada suami, dan ketika ia tua selalu mengalah untuk anak-anaknya. Sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh nilai kultural dan nilai mitologis. Dari berbagai faktor tersebut terbentuklah stereotip perempuan. Apa sih itu stereotip perempuan?
dalam bahasa Indonesia merupakan wujud adanya kekuasaan laki-laki atas perempuan dalam masyarakat penganut ideologi patriarki. Menurut Supatra, kekuasaan selalu berada di pihak laki-laki dan kaum perempuan selalu berada di bawah kekuasaannya. Hal ini berkaitan dengan faktor sejarah, kultural, dan sosial. Bagaimana hubungan bahasa dan gender dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab, gender dipandang melalui dua perspektif, yaitu ada gender sebagai kategori gramatikal dan gender berkaitan dengan praktik bahasa oleh pria dan wanita. Pada perspektif pertama, melihat asal-usul bahasa, fungsi, dan variasi bahasa. Dalam bahasa Arab, kata kerja selalu dihubungkan dengan domir atau kata ganti yang menunjukkan jenis kelamin. Umumnya menggunakan perbedaan maskulin atau disebut sebagai muzakkar dan feminisme atau yang disebut dalam bahasa Arabnya muannas, dan tidak ada yang netral. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang memiliki gramatikal dan tata bahasa yang tidak menunjukkan gender. Pada slide selanjutnya terdapat contoh dalam bahasa Arab, misalnya kata meja, maktabun, merupakan kata benda maskulin, namun kata perpustakaan, maktabatun, adalah kata kerja feminisme. Huruf tak marbutoh menunjukkan perbedaan maskulin dan feminisme, sehingga kata tunjuk ini haza wa hazihi, dan itu yang bahasa Arabnya tilka wa zalika sangat dipengaruhi oleh huruf ini. Tapi tidak semua yang memiliki tak marbutoh ini menunjukkan feminitas. Misalnya, contoh lainnya adalah kata matahari, syamsun, dan kata bulan, yaitu qamarun, dikatakan sebagai feminisme walaupun tidak ada tak marbutohnya karena sifatnya yang berpasangan. Dalam bahasa Arab, suatu berpasangan dikategorikan sebagai feminim. Namun, penetapan tanda gender masih bias dalam beberapa hal. Ada yang mengatakan bahwa dikatakan maskulin dan feminisme ini berasal dari ideologi yang lebih menyukai sifat-sifat maskulin daripada sifat-sifat feminin. Jika tidak memenuhi unsur di atas, maka setiap kata dianggap sebagai maskulin. Kemudian perspektif kedua, praktik komunikasi antara pria dan wanita. Dalam bahasa Arab, salah satu aspek dari perbedaan bahasa antara pria dan wanita menyangkut pembatasan ruang yang mengalokasikan laki-laki untuk ruang pribadi, ruang umum yaitu dalam bentuk kekuasaan, sedangkan ruang dalam adalah tempat subordinasi. Subordinasi itu apa sih? Subordinasi itu merupakan istilah yang mengacu pada peran dan posisi perempuan yang lebih rendah daripada posisi laki-laki. Ketidakmampuan wanita untuk mengakses domain publik pria membatasi pilihan bahasa mereka dalam dunia politik, hukum, dan literasi. Kurangnya akses perempuan ke ruang kekuasaan membatasi linguistik mereka. Dengan keterbatasan ruang tersebut, sehingga umumnya wanita berpindah ke dalam ranah bahasa tulisan, sehingga novelis-novelis pada umumnya berasal dari kalangan wanita. Hal ini juga sebagai bentuk upaya agar suara wanita didengar di ruang publik. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.